Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samiati dengan NIM 210321100149. Saya merupakan mahasiswa agribisnis Fakultas Pertanian di Universitas Trunojoyo, Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil mini riset saya mengenai analisis preferensi konsumen terhadap keputusan pembelian buah pisang di Pasar Gunung Sari, Sumeneb. Nah, untuk bab 1 pendahuluan, di sini saya akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian. Dan yang keempat, manfaat penelitian. Untuk latar belakangnya sendiri, di sini ada 5 poin yang saling berkaitan satu sama lain. Pisang merupakan salah satu jenis buah yang sangat diminati masyarakat Indonesia. Ketersediaan buah pisang baik di pasar modern maupun pasar tradisional juga hampir tidak pernah kosong. Sehingga kondisi ini menunjukkan bahwa konsumsi dan permintaan konsumen terhadap buah pisang cukup tinggi. Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini termasuk dalam 10 negara penghasil pisang terbesar di dunia. Berdasarkan data FAO atau Food and Agriculture Organization tahun 2017, Indonesia menempati posisi ketiga dengan jumlah produksi sebanyak 7.162.685 ton. Banyaknya varietas buah pisang yang berada di retail-retail buah akan mempengaruhi perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian. Perilaku pembelian dapat dipengaruhi oleh sikap dan preferensi konsumen terhadap suatu produk. Saat ini, konsumen mulai lebih kritis dalam menilai suatu produk atau jasa, sehingga akan dapat menimbulkan tuntutan dari pihak konsumen untuk memperoleh produk atau jasa yang berkualitas. Dengan begitu, produsen ataupun pemasar perlu mengetahui tentang bagaimana selera konsumen dan harus mampu meningkatkan mutu dari produk dan jasa yang dihasilkan agar dapat memenuhi kepuasan dan harapan konsumen. Dengan mengetahui atribut-atribut pada buah pisang yang menjadi preferensi konsumen, maka produsen akan lebih mudah untuk menentukan strategi pemasaran yang tepat bagi produknya karena telah disesuaikan dengan bagaimana kriteria permintaan konsumen. Jadi masalah-masalah yang saya sebutkan tadi, inilah yang melatar belakangi saya melakukan mini riset preferensi pembelian buah pisang di Pasar Gunung Sari, Sumeneb. Lalu untuk rumusan masalahnya, di sini saya mengangkat 3 rumusan masalah. Tujuan penelitian, tentu kalau rumusan masalahnya 3, tujuan penelitian saya juga 3, dan manfaat penelitian saya ada 2. Untuk rumusan masalahnya sendiri, yang pertama, bagaimana karakteristik konsumen dalam pembelian buah pisang di Pasar Gunung Sari, Sumeneb. Yang kedua, jenis buah pisang apa yang paling banyak dibeli oleh konsumen di Pasar Gunung Sari, Sumeneb. Dan yang ketiga, bagaimana tingkat preferensi konsumen terhadap keputusan pembelian buah pisang di Pasar Gunung Sari, Sumeneb. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui karakteristik konsumen dalam pembelian buah pisang di Pasar Gunung Sari, Sumeneb. Yang kedua, untuk mengetahui jenis buah pisang yang paling banyak dibeli oleh konsumen di Pasar Gunung Sari, Sumeneb. Dan yang ketiga, untuk mengetahui tingkat preferensi konsumen terhadap keputusan pembelian buah pisang di Pasar Gunung Sari, Sumeneb. Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yang pertama, diharapkan dapat memberikan informasi tentang preferensi konsumen terhadap pembelian buah pisang. Yang kedua, diharapkan dapat dijadikan referensi perusahaan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen buah pisang, sehingga dapat menerapkan strategi pemasaran yang tepat. Lalu bab 2 itu ada tinjauan pustaka. Di sini ada 2 poin. Yang pertama ada landasan teori dan penelitian terdahulu. Untuk landasan teori, menurut Arifki dan Berliana 2018, pisang merupakan buah yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Buah ini menjadi konsumsi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan gizi harian. Indonesia memiliki kurang lebih 200 jenis pisang yang tersebar di seluruh penjuru pulau. Beberapa pisang yang sering dikonsumsi orang Indonesia antara lain pisang Ambon, pisang tanduk, dan pisang tongka langit. Menurut Adelawati 2020, preferensi konsumen merupakan proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik
yang melibatkan dalam mengevaluasi, memperoleh, dan menggunakan atau dapat mempergunakan barang-barang dan jasa. Menurut Firda 2019, keputusan pembelian merupakan salah satu bagian dari perilaku konsumen, di mana perilaku konsumen merupakan tindakan yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh, menentukan produk, serta pengambilan keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan-tindakan tersebut. Untuk penelitian terdahulu, di sini saya mengambil 3 penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian Erwin et al. 2021 yang berjudul Analisis Sikap dan Preferensi Konsumen terhadap Keputusan Pembelian Buah Pisang di Pasar Tradisional Kota Semarang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa 1. Jenis buah pisang yang paling sering dibeli konsumen adalah pisang kepok dengan persentase 45% responden. Yang kedua, sikap konsumen terhadap atribut yang dipertimbangkan dalam keputusan pembelian buah pisang berturut-turut adalah atribut rasa dengan nilai positif 17,17, warna kulit buah bernilai netral dengan 14,97, ukuran bernilai negatif 10,46 dan jumlah buah tiap sisir bernilai negatif juga 9,95. Yang ketiga, preferensi konsumen ditunjukkan oleh importance value yang paling diprioritaskan, yaitu buah pisang dengan rasa agak manis, warna kulit kuning kehijauan, jumlah buah tiap sisir yang banyak, dan ukuran sedang. Penelitian terdahulu yang kedua yaitu penelitian Catur et al. 2021 yang berjudul Analisis Preferensi Konsumen Buah Jeruk di Pasar Keputaran Utara Surabaya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa yang pertama, buah jeruk yang menjadi preferensi konsumen di Pasar Keputaran Utara Surabaya adalah buah jeruk yang mempunyai rasa manis, berwarna orange, dan yang berukuran kecil. Yang kedua, urutan atribut yang paling dipertimbangkan sampai dengan yang kurang dipertimbangkan adalah warna, rasa, dan ukuran buah. Lalu penelitian terdahulu yang ketiga yaitu penelitian Gusti et al. 2021 yang berjudul Analisis Preferensi Konsumen terhadap Buah Semangka di Pasar Tradisional Kota Denpasar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa 1. Hasil analisis T-square menunjukkan bahwa ada hubungan preferensi antara keempat atribut yang diteliti. Atribut yang menjadi preferensi konsumen adalah bentuk bulat, warna merah, ukuran sedang, dan harga sedang. Yang kedua, hasil dari multi-atribut Fishbane analisis menunjukkan bahwa atribut yang paling diperhatikan oleh konsumen adalah bentuk. Selanjutnya itu ada bab 3, metode penelitian. Dalam penelitian ini ada 4 poin metode yang akan dibahas. Yang pertama itu ada metode penentuan lokasi, yang kedua metode penentuan populasi dan sampel, yang ketiga metode pengumpulan data, dan yang keempat metode analisis data. Metode penentuan lokasi. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposif, yakni ditetapkan secara sengaja disesuaikan dengan mempertimbangkan tujuan dari penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Kaduara Timur, Kecamatan Peragaan, Sumeneb, tepatnya di Pasar Gunung Sari, Kabupaten Sumeneb. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang telah dipersiapkan kepada responden. Adapun kuesioner yang diberikan merupakan jenis kuesioner tertutup, yaitu kuesioner yang daftar pertanyaannya sudah disediakan untuk diisi oleh responden mengenai apa yang dialami, dirasakan, dan dilakukannya tentang variabel-variabel yang dipersepsikan dengan memberikan pilihan jawaban. Lalu, metode yang ketiga yaitu metode penentuan populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang membeli dan mengkonsumsi buah pisang di Pasar Gunung Sari, Kabupaten Sumeneb. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling, yaitu dengan teknik accidental sampling, sampel tanpa sengaja. Accidental sampling yaitu sampel yang diambil tanpa direncanakan terlebih dahulu, sehingga diambil sampel sebanyak 20 responden. Selanjutnya, metode analisis data. Dalam pengolahan data dilakukan dengan bantuan program SPSS,
dan hasilnya disajikan dalam bentuk tabel, lalu dijelaskan secara deskriptif. Analisis yang digunakan merupakan analisis conjoint. Analisis conjoint merupakan teknik yang digunakan untuk mengetahui bagaimana responden mengembangkan preferensi terhadap suatu produk. Nah, tabel di samping ini adalah tabel atribut dan level yang digunakan untuk mengetahui preferensi dari konsumen. Jadi, di sini menggunakan 4 atribut, yaitu atribut rasa, atribut warna, atribut harga, dan atribut kesegaran. Untuk atribut rasa, itu ada 3 level, yaitu manis, agak manis, dan manis tepat. Untuk atribut warna, ada 3 level, yaitu kuning, kuning kehijauan, dan hijau. Untuk atribut harga, itu menggunakan 2 level, yaitu kurang dari 15.000 dan lebih dari 15.000. Untuk atribut kesegaran, ada 2 level juga, yaitu kurang dari 10 hari dan lebih dari 10 hari. Selanjutnya, itu bab 4, hasil dan pembahasan. Karena di rumusan masalah tadi kita mengangkat 3 rumusan masalah dan tujuannya juga ada 3, jadi untuk hasil dan pembahasannya di sini akan membahas 3 poin. Yang pertama, karakteristik responden, yang kedua, perilaku pembelian konsumen, dan yang ketiga, preferensi konsumen terhadap atribut buah pisang. Untuk pembahasan pertama, yaitu karakteristik responden. Tabel ini merupakan tabel yang sudah diolah dari hasil kuesioner responden. Untuk karakteristik responden sendiri itu ada 4, yaitu ada jenis kelamin, ada usia, ada tingkat pendidikan, dan juga ada pekerjaan. Yang pertama itu ada jenis kelamin. Responden laki-laki sebanyak 5 orang dengan persentase 25% dan responden perempuan sebanyak 25 orang dengan persentase 75%. Hal ini dikarenakan umumnya perempuan berperan dalam hal pengambilan keputusan pembelian dalam pemenuhan kebutuhan dan konsumsi rumah tangga. Nah, untuk yang kedua itu ada usia. Sebagian besar usia responden yang membeli buah pisang adalah konsumen dengan rentang usia 19-27 tahun, yaitu sebanyak 16 orang dengan persentase 80%. Memahami variasi usia konsumen ini merupakan hal yang penting bagi para pemasar dikarenakan usia akan mempengaruhi selera konsumen terhadap produk. Untuk tingkat pendidikan, responden paling banyak memiliki tingkat pendidikan S1, yaitu sebanyak 14 orang dengan persentase 70%. Tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi pengenalan kebutuhan dan keputusan pembelian, di mana secara umum mereka yang berpendidikan tinggi akan memiliki kemampuan tinggi dalam penerimaan dan pemahaman suatu informasi. Lalu selanjutnya itu ada pekerjaan atau status. Latar belakang pekerjaan atau status responden terbanyak adalah sebagai pelajar atau mahasiswa, yaitu sebanyak 16 orang dengan persentase 80%. Hal ini membuktikan bahwa pelajar atau mahasiswa mengetahui pentingnya mengkonsumsi buah pisang dan umumnya sebagai pelajar atau mahasiswa lebih paham terkait kualitas suatu produk. Nah, untuk pembahasan yang kedua, yaitu perilaku pembelian konsumen. Apa sih pentingnya kita mempelajari perilaku pembelian konsumen? Nah, fungsinya itu adalah dengan mempelajari perilaku pembelian konsumen buah pisang adalah untuk memahami siapakah responden buah pisang itu, bagaimana mereka membeli, kapan mereka membeli, di mana mereka membeli, dan mengapa mereka membeli. Nah, untuk perilaku pembelian konsumen di sini juga ada 4. Yang pertama, alasan mengkonsumsi buah pisang. Yang kedua, jenis pisang yang paling sering dibeli dalam 1 bulan terakhir. Yang ketiga, pertimbangan belanja di pasar Gunung Sari Sumeneb. Dan yang keempat, frekuensi pembelian. Yang pertama, untuk alasan mengkonsumsi. Pada tabel di atas yang sudah saya jelaskan tadi, dapat diketahui, alasan responden mengkonsumsi buah pisang adalah karena manfaat kesehatan, yakni sebanyak 10 orang dengan persentase 50%. Pisang memang dikenal sebagai salah satu buah yang lezat dan berkhasiat bagi kesehatan karena mempunyai komposisi gizi yang tinggi seperti energi, air,
serotonin, karbohidrat, fosfor, magnesium, vitamin C, dan juga kalium. Untuk jenis buah pisang yang paling sering dibeli dalam 1 bulan terakhir adalah pisang emas, yakni sebanyak 8 orang dengan persentase 40%. Hal ini karena pisang emas selain rasanya yang manis, juga mengandung beberapa vitamin serta mineral, antara lain prebiotik untuk memperkuat tulang. Pisang emas ini juga baik loh untuk penderita MAH. Pisang kepok dan pisang raja merupakan pisang yang paling banyak dibeli setelah pisang emas. Dan pisang yang paling jarang dibeli oleh konsumen di pasar Gunung Sari ini adalah pisang Ambon, yaitu sebanyak 1 responden dengan persentase 5%. Untuk pertimbangan belanja, perilaku pembelian konsumen buah pisang tentang pertimbangan konsumen belanja di Pasar Gunung Sari, Kabupaten Sumeneb menunjukkan paling banyak karena harga relatif murah, yakni sebanyak 10 orang dengan persentase 50%. Hal ini karena pasar tradisional seperti Pasar Gunung Sari biasanya memiliki harga yang memang relatif murah dan pasar-pasar seperti itu masih menerapkan sistem tawar-menawar. Lalu untuk frekuensi pembelian, sebagian besar responden melakukan pembelian buah pisang dalam frekuensi yang tidak tentu, yaitu sebanyak 15 orang dengan persentase 75%. Responden yang membeli buah pisang setiap hari hanya terdapat 1 responden saja dengan persentase 5% dengan alasan bahwa keluarga mereka memang menggemari buah pisang. Lalu untuk poin yang ketiga, yaitu preferensi konsumen terhadap buah pisang. Nah, untuk poin yang ketiga ini, kita akan membahas mengenai 3 poin juga di preferensi konsumen ini. Yang pertama terkait utilitas, yang kedua important values, dan yang ketiga correlation. Yang pertama kita akan bahas mengenai utilitas. Nilai utilitas dari suatu level atribut menunjukkan tingkat kesukaan konsumen terhadap suatu atribut yang melekat pada produk tersebut. Utility estimate bernilai positif adalah yang paling menjadi pertimbangan pembelian buah pisang. Jika nilai utility positif, artinya responden suka dengan stimulasi tersebut. Sedangkan jika nilai utility negatif, maka responden kurang suka terhadap stimulasi tersebut. Feature atau kombinasi dari atribut produk yang menghasilkan utility tertinggi menunjukkan komposisi produk yang paling disukai atau disenangi oleh konsumen. Nah, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai maksud dari tabel utilitas ini. Yang pertama untuk atribut rasa buah pisang. Berdasarkan uraian hasil di atas, maka dapat diketahui bahwa konsumen menyukai buah pisang yang memiliki rasa manis dengan nilai utility estimate tertinggi, yaitu 0,722. Ini karena pisang memang terkenal dengan rasanya yang manis dan nyaman untuk dikonsumsi setiap hari, apalagi dengan rasanya yang manis, buah pisang tidak perlu dicampur gula lagi apabila dijadikan jus atau olahan makanan ringan lain. Untuk atribut warna buah pisang, berdasarkan uraian hasil di atas, maka dapat diketahui bahwa konsumen menyukai buah pisang yang memiliki warna kuning dengan nilai utility estimate tertinggi yaitu 0,206. Hal ini karena atribut warna di sini adalah indikator seorang konsumen jika memilih buah pisang. Buah pisang dengan warna kuning lebih menarik dan menandakan bahwa pisang itu sudah matang dan siap dimakan tanpa perlu disimpan untuk beberapa hari lagi. Lalu untuk atribut harga buah pisang, dapat diketahui bahwa konsumen menyukai buah pisang yang memiliki harga kurang dari 15.000 karena nilai utility estimate tertingginya yaitu 0,046. Hal ini karena atribut harga juga penting bagi konsumen, apalagi peralihan dari masa pandemi menuju pasca pandemi sekarang, sehingga hal itu juga berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Pasar tradisional seperti Pasar Gunung Sari masih berlaku tawar-menawar, sehingga konsumen dapat membeli buah pisang dengan harga di bawah 15.000. Lalu untuk atribut kesegaran buah pisang, dapat diketahui bahwa konsumen menyukai buah pisang yang memiliki kesegaran tahan lebih dari 10 hari dengan nilai utility estimate tertinggi yaitu 0,079.
Hal ini dikarenakan konsumen dapat membeli buah pisang tersebut dengan jumlah yang cukup banyak untuk dikonsumsi di hari berikutnya tanpa takut buah pisang tersebut dapat busuk, dan dengan kesegaran yang tahan lebih dari 10 hari, maka konsumen tidak takut untuk menyetok buah pisang saat akan melakukan kegiatan ataupun hajatan. Selanjutnya, kita akan membahas important values. Kalau nilai utility tadi itu menunjukkan tingkat kesukaan konsumen. Jadi kalau important values ini menunjukkan tingkat kepentingan konsumen terhadap suatu atribut. Tingkat kepentingan menunjukkan tingkat preferensi konsumen berdasarkan atribut yang paling dipentingkan konsumen dibandingkan beberapa atribut lainnya. Jadi bedanya kalau utility estimate tadi itu menunjukkan tingkat kesukaan konsumen, kalau important values menunjukkan tingkat kepentingan konsumen. Nah, saya akan menjelaskan maksud dari tabel ini di slide berikutnya. Nah, di sini sudah dapat diketahui bahwa konsumen paling mementingkan atribut itu yaitu di atribut rasa karena nilai important values-nya terbesar yaitu 54,880. Nah, atribut yang paling dipentingkan yang kedua yaitu atribut warna dengan nilai important value sebesar 17,850. Yang ketiga, atribut kesegaran dengan important values-nya sebesar 13,739 dan important values yang ketiga yaitu untuk atribut harga sebesar 13,531. Jadi di sini konsumen itu atribut yang paling dipentingkan, yang pertama itu atribut rasa, yang kedua atribut warna, yang ketiga atribut kesegaran, dan yang keempat itu atribut harga. Nah, untuk pembahasan yang ketiga, yaitu correlation. Koefisien korelasi merupakan hubungan nilai preferensi konsumen dengan hasil prediksi preferensi dari model yang dihasilkan. Kita akan membahas tabel ini di slide berikutnya. Di sini ada 5 poin-poin yang akan saya jelaskan mengenai korelasi tadi. Dari nilai korelasi tadi di tabel, maka dapat diketahui bahwa nilai predictive accuracy pada peringkat person and kendal sebesar 0,000 dan sama juga di kendal yaitu sebesar 0,000. Pada hasil penelitian ini, jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dianggap valid karena angka predictive accuracy pada peringkat person dan kendal memberikan hasil korelasi yang signifikan, yaitu lebih kecil dari taraf kesalahan sebesar 0,05. Sedangkan pada nilai person menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara preferensi konsumen dengan profil atribut pada sikap pembelian buah pisang. Nah, di sini dapat diketahui bahwa person itu value-nya 0,998. Jadi dengan kata lain, preferensi konsumen sebesar 99,8% dipengaruhi oleh kombinasi atribut yang ada dalam kuesioner atau yang ada dalam model. Sedangkan sisanya 0,2% itu dipengaruhi oleh faktor lain yang selain pada model, seperti itu. Nah, kita selanjutnya akan membahas mengenai bab 5 penutup. Ada 2 poin, yaitu kesimpulan dan juga syarat. Untuk kesimpulannya, di sini ada 3. Yang pertama, karakteristik konsumen yang membeli buah pisang di Pasar Gunung Sari Sumeneb adalah perempuan yang berada pada rentang usia 19 sampai 27 tahun dengan rata-rata tingkat pendidikan S1 sebesar 70%, dengan pekerjaan atau status rata-rata sebagai pelajar atau mahasiswa dengan persentase 80%. Kesimpulan yang kedua, jenis buah pisang yang paling sering dibeli konsumen berturut-turut adalah pisang emas, pisang kepok, pisang raja. Sedangkan yang paling jarang dibeli adalah pisang ambon. Kesimpulan ketiga, preferensi kombinasi atribut yang paling disukai oleh konsumen adalah rasa buah pisang yang manis, warna kuning, harga buah pisang kurang dari 15.000, dan tingkat kesegaran lebih dari 10 hari.
Sedangkan kepentingan relatif yang paling diprioritaskan oleh konsumen berturut-turut dalam membeli buah pisang adalah rasa, yang kedua warna, yang ketiga kesegaran, dan yang keempat harga. Dengan preferensi konsumen sebesar 99,8% dipengaruhi oleh kombinasi atribut yang ada dalam kuesioner atau yang ada dalam model. Sedangkan sisanya 0,2% dipengaruhi faktor lain yang selain pada model. Untuk sarannya sendiri, dari penelitian ini disarankan sebaiknya produsen atau pemasar lebih mengoptimalkan persediaan jenis buah pisang yang akan dijual, seperti memperbanyak persediaan pisang emas dan pisang kepok karena lebih sering dibeli oleh konsumen, serta meningkatkan penyediaan buah pisang yang sesuai dengan preferensi konsumen, yaitu buah pisang yang memiliki rasa manis, warna kulit kuning, harga kurang dari 15.000 dan tingkat kesegaran tahan lebih dari 10 hari. Ini merupakan daftar pustaka dari penelitian ini. Lampiran merupakan jawaban dari kuesioner yang diberikan ke responden. Mungkin cukup sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video presentasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samiati dengan NIM 210321100149. Saya merupakan mahasiswa agribisnis Fakultas Pertanian di Universitas Trunojoyo, Madura. Video ini merupakan video lanjutan dari video saya yang sebelumnya. Pada video ini, saya akan mempraktekkan cara mengolah data di SPSS menggunakan analisis conjoin. Jadi, analisis conjoin merupakan teknik yang digunakan untuk mengetahui bagaimana responden mengembangkan preferensi terhadap suatu produk. Nah, untuk mengolah data di SPSS menggunakan analisis conjoin, terlebih dahulu kita harus menyiapkan atribut beserta dengan levelnya. Nah, untuk mini dataset saya membuat 4 atribut. Saya sudah siapkan di sini. Di sini ada 4 atribut, yaitu ada atribut rasa, atribut warna, atribut harga, dan juga atribut kesegaran. Nah, di setiap atribut ini memiliki levelnya masing-masing. Untuk atribut rasa memiliki 3 level, yaitu ada manis, agak manis, dan manis cepat. Untuk atribut warna memiliki 3 level juga, yaitu kuning, kuning kehijauan, dan hijau. Untuk atribut harga memiliki 2 level, yaitu kurang dari 15.000 dan lebih dari 15.000. Untuk atribut kesegaran juga memiliki 2 level, yaitu kurang dari 10 hari dan lebih dari 10 hari. Nah, oke, langsung saja kita ke cara mengolah data di SPSS menggunakan analisis conjoin-nya. Kita ke data, orthogonal design, ke generate. Di sini kita tuliskan atribut-atribut yang akan kita masukkan. Tadi ada yang pertama adalah atribut rasa. Jadi kita tulis rasa. Di faktor labelnya kita tulis rasa pisang. Lalu add. Lanjut, yang kedua tadi ada atribut warna. Jadi di sini warna, faktor labelnya warna pisang. Untuk faktor label yang ketiga, tadi ada harga. Di sini berarti harga pisang. Add. Lalu yang atribut yang keempat adalah kesegaran. Jadi kita tulis kesegaran untuk faktor labelnya
kesegaran pisang, lalu add. Nah, untuk memasukkan level-levelnya, kita tinggal pencet di atribut yang sudah kita isi tadi, misal di atribut rasa, kita pencet, lalu di define values. Tadi atribut rasa itu memiliki 3 level. Jadi kita tulis 1, 2, 3. Di sini ada manis, agak manis, manis cepat. Jadi di sini manis, agak manis, manis cepat. Lalu klik continue. Lanjut di atribut warna, kita define values juga untuk memasukkan levelnya. Untuk atribut warna memiliki 3 level juga, yaitu kuning, kuning kehijauan, dan hijau. Seperti ini 1, 2, 3. Kuning, kuning kehijauan, lalu ini hijau, lalu continue. Nah, untuk atribut harga, kita sama, define values, lalu kita lihat di atribut harga memiliki 2 level, yaitu kurang dari 15.000 dan lebih dari 15.000. Jadi ini ada 2, kurang dari 15.000. Ini lebih dari 15.000. Lalu klik continue. Lanjut untuk atribut yang terakhir itu ada kesegaran. Lalu sama define values. Kita lihat untuk kesegaran ada kurang dari 10 hari dan lebih dari 10 hari. Dan ini 1, 2. Ini kurang dari 10 hari, ini lebih dari 10 hari. Lalu continue. Kalau semua atribut sudah memiliki levelnya masing-masing, lalu kita klik create new data file. Nah, sebelum kita melakukan pengolahan data di SPSS untuk analisis conjoin, kita juga hal yang penting harus kita persiapkan adalah kita menyiapkan ruang untuk data yang akan kita save nanti. Nah, di sini saya sudah menyiapkannya di D kuantitatif preferensi. Nah, di sini kita akan menyimpan data file kita di SPSS. Kita lanjut, lalu kita klik file, kita beri nama stimuli. Nah, ini udah benar ruang tempat penyimpanannya di D, di kuantitatif, di preferensi. Lalu kita save. Lalu oke. Nah, ternyata kita memiliki 9 card. Coba kita lihat. Ini stimuli. Nah, ini merupakan stimuli kita yang akan kita nanti jadikan kuesioner untuk diisi oleh responden. Nah, setelah responden mengisi dan kita sudah merekap jawaban dari responden melalui kuesioner, maka kita ke file new data. Nah, di sini saya sudah menyiapkan juga hasil kuesioner dari responden, karena di sini saya menggunakan 20 responden, jadi saya sudah merekapnya di sini. Ini merupakan nama-nama responden, ada 20, tapi langsung saja kita copy dari responden. Namanya tidak perlu dicantumkan, juga tidak apa-apa, langsung dari responden ke 1 sampai 20 gitu. Ini
kontrol copy, di ini, lalu kita klik paste. Nah, ini sudah selesai, tapi kita ganti di variable view dulu namanya. Ini kita ganti responden. Ini kita ganti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, dan P9. Nah, kalau sudah seperti ini, tapi respondennya saya desimalnya akan ganti ke 0. Jadinya seperti ini. Lalu kita klik file, lalu kita save as. Nah, kita itu menyimpannya di ruang penyimpanan yang sama ya dengan saat kita mau membuat stimuli tadi. Kan tadi stimulinya kita simpan di ruang D, lalu di folder kuantitatif dan folder preferensi. Ini udah benar. Kita kasih nama, namanya itu ya, alhamdulillah gitu aja. Alhamdulillah. Lalu kita klik save. Udah, kita lihat di ruang penyimpanannya. Di sini udah ada alhamdulillah untuk responden dan ada stimulinya. Nah, langkah yang paling penting ini yang akan menghasilkan output dari SPSS kita. Kita ke ini, lalu ke file new syntax. Nah, di syntax ini yang menentukan apakah kita berhasil atau tidak mendapatkan output dari hasil analisis conjoint kita. Untuk kode sintaksnya, saya sudah menyiapkan juga di sini. Kita copy dulu. Kita paste di sini. Nah, tapi kita harus melakukan beberapa perubahan di sini karena ini alamatnya masih salah. Tadi kita menyimpannya di D, lalu kita simpan eh, di D, di kuantitatif, di preferensi. Kuantitatif. Ini preferensi. D, kuantitatif, preferensi, lalu ini kita ganti nama filenya tadi. Untuk yang stimuli, nama filenya stimuli ya, tetap stimuli. Ini juga diganti, tadi di D, ini sama, di kuantitatif, preferensi. Lalu ini tadi kita untuk responden kita namai alhamdulillah. Lalu untuk skornya tadi benar ya, P1 sampai P9. Tadi lihatnya di sini, ini P1 sampai dengan P9. Lalu subjeknya responden. Kita lihat tadi kayaknya responden, oh ternyata responden ini hurufnya kecil, jadi kita ganti dengan huruf kecil. Nah, untuk faktornya kita bisa lihat di sini. Jadi faktornya ada rasa, warna, harga, dan kesegaran.
rasa, warna, harga, kesegaran. Jadi kita cek lagi, D. Kuantitatif, preferensi, stimuli. Ini D. Kuantitatif, preferensi, alhamdulillah. P1 to P9, responden, rasa, warna, harga, kesegaran. Lalu kita klik run dan all. Kita lihat apakah kita berhasil. Dan benar, alhamdulillah ini berhasil. Jadi tadi kode sintaksnya berhasil. Ini merupakan hasil dari analisis conjoint kita. Nah, ini subjek 1, subjek 2, subjek 3, sampai dengan subjek ke-20. Nah, untuk nilai utilities ini saya sudah jelaskan ya di video sebelumnya bahwa ini menunjukkan tingkat kesukaan konsumen. Untuk important values ini menunjukkan tingkat kepentingan konsumen. Nah, untuk correlation ini merupakan hubungan nilai preferensi konsumen dengan hasil prediksi dari model yang dihasilkan. Jadi untuk responden 1 itu di atribut rasa, dia paling sukanya di atribut di level manis dengan nilai utility estimate 0,889. Untuk di warna, dia paling suka di kuning dengan utility estimate 0,556. Untuk di harga, dia paling sukanya di harga kurang dari 15.000 dengan nilai 0,417. Untuk di kesegaran, dia sukanya di lebih dari 10 hari dengan nilai 0,333. Lalu responden pertama ini, dia yang menurut dia yang paling penting itu di atribut rasa dengan nilai 40,000, warna 24,000, harga 20,000, dan kesegaran 16,000. Jadi dia tuh yang menurut responden pertama yang paling penting itu adalah yang pertama atribut rasa, yang kedua atribut warna, yang ketiga atribut harga, dan yang keempat atribut kesegaran. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita baca datanya ini dari responden 1 sampai responden 20 itu kan pasti capek. Jadi kita bisa langsung ke yang overall, yang paling bawah. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi ini kalau overall statistik tuh berarti keseluruhan dari 20 responden itu. Kita bisa ambil data di sini. Seperti itu. Kalau saya ambilnya data di sini. Baik, mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.